Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tria Saputri dengan NIM 2214090039. Di sini saya akan menjelaskan tentang Zakiyah derajat dan pemikirannya dalam mata kuliah Sejarah Intelektual Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Revinaldi SPD MPD. Baiklah, yang A yaitu awal kehidupan dan pendidikan. Zakiyah Derajat lahir pada tanggal 6 November 1929 di Jorong, Kota Merapak, Negari Parangpanjang, Sumatera Barat. Ia dilahirkan dari seorang bapak bernama Haji Derajat Ibnu. Ayah Zakiyah menikahi dua wanita. Istri pertamanya bernama Hajah Rofiah binti Abdul Karimin dan istri keduanya bernama Hajah Rasunah. Dari pernikahan tersebut, beliau dilahirkan oleh pasangan Haji Derajat Hussein dan Rafiah yang memiliki 6 orang anak, salah satunya yaitu Zakiyah Derajat sebagai anak pertama. Haji Derajat Hussein memiliki istri kedua yang bernama Hajah Rasunah dengan 5 orang anak. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama yang kemudian mempengaruhi perjalanan hidup dan karirnya. Zakiyah memulai pendidikan formalnya di sekolah rakyat di Padang Panjang sebelum melanjutkan ke sekolah pendidikan guru agama atau PGA. Setelah menyelesaikan pendidikan di PGA, Zakiyah meneruskan studinya di Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia kemudian memperoleh gelar doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dengan fokus pada pendidikan Islam dan psikologi. Selanjutnya yaitu karir dan kontribusi. Zakiyah Derajat adalah seorang pakar di bidang psikologi Islam dan pendidikan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan konsep kesehatan mental dalam perspektif Islam. Pemikiran-pemikirannya banyak dituangkan dalam berbagai karya tulis dan buku yang hingga saat ini masih menjadi referensi penting dalam kajian psikologi Islam. Zakiyah juga mengabdikan dirinya sebagai dosen di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana ia membimbing banyak mahasiswa dalam mendalami psikologi Islam. Selain itu, ia aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Di antara karya-karya yang pernah ia tulis adalah Ilmu Jiwa Agama tahun 1970, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental tahun 1970, Problem Remaja di Indonesia tahun 1974, Perawatan Jiwa untuk Anak-anak 1982, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia tahun 1971, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, Ilmu Pendidikan Islam, dan masih banyak karya-karya lainnya dalam bentuk terjemahan, karangan bersama, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Yang C yaitu pemikiran Zakiyah Derajat dari berbagai komponen atau bidang. Bagi Zakiyah Derajat, konsep pendidikan semacam itu terbentuk ketika proses dan pelaksanaan pendidikan terus berlangsung sesuai dengan prinsip bahwa pendidikan tidak hanya terjadi dalam proses belajar mengajar di sekolah, tetapi juga berlangsung secara serentak di berbagai lingkungan. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya terbatas pada apa yang terjadi di sekolah, tetapi juga mencakup lingkungan yang lebih luas. Konsep pendidikan Islam bagi Zakiyah Derajat adalah perubahan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dengan tujuan memperbaiki sikap mental yang diterapkan dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Pendekatan ini bersifat teoritis dan praktis serta diwujudkan dalam bentuk ajaran Islam seperti iman dan cinta yang tercermin dalam kepribadian seorang muslim. Masuk kepada pembahasan yang pertama tentang metode pendidikan Islam. Secara ringkas, Zakiyah mengatakan pendidikan Islam merupakan upaya membentuk manusia muslim. Pendidikan Islam berfokus pada pembinaan kepribadian yang berorientasi pada transformasi sikap mental yang dituangkan dalam tindakan sesuai petunjuk Islam. Oleh karena itu, konsep pendidikan Islam tidak berhenti pada ranah teoritis, tetapi juga menyentuh ranah praktis. Zakiyah mengatakan pada hakikatnya adalah sarana mendidik manusia yang bermoral. Moralitas merupakan gambaran keimanan dalam perilaku, sikap, dan bahasa atau pemaknaan yang berbeda. Moralitas merupakan perilaku yang baik. Iman adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan akhlak merupakan indikasi keimanan yang berbentuk perilaku yang dikerjakan secara sadar dan hanya untuk Tuhan.
Peranan pendidikan Islam dalam kesehatan mental dalam pandangan Zakiyah dapat diungkapkan sebagai berikut. Pertama, memberikan bimbingan dalam kehidupan. Zakiyah Derajat menegaskan bahwa sebagai pengendali utama dalam kehidupan manusia, yaitu kepribadian yang meliputi seluruh unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang diperoleh sejak kecil. Kedua, penolong dalam kesukaran. Pendapat Zakiyah Derajat dalam hal ini sangat beralasan, sebab dengan ketenangan batin, seseorang akan mampu menganalisa faktor-faktor penyebab kekecewaannya. Bahkan pada gilirannya, dia mampu menghindarkan diri dari gangguan perasaan yang merupakan efek dari kekecewaan tersebut. Ia pun akan menjalani hidupnya dengan penuh perasaan optimis. Ketiga, yaitu menenteramkan batin. Masuk ya kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang pendidikan anak menurut Zakiyah Derajat. Menurut Zakiyah Derajat, membina pendidikan anak harus dimulai sejak ia lahir, sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam yang memerintahkan supaya setiap bayi lahir harus diazankan, demi supaya pengalaman pertama yang diterimanya adalah kalimat suci yang membawa kepada takwa. Penanaman jiwa takwa perlu dilakukan, yaitu seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang mana ditegaskan bahwa takwa itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada malaikat, kitab-kitab dan nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang kekurangan, orang yang meminta-minta dan memerdekakan budak. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menepati janji yang telah dibuat, dan sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Membina agama anak itu harus dimulai sejak ia masih kecil, yang dalam hal ini pada usia-usia permulaan ditanamkan dengan contoh latihan yang terus-menerus dan tetap, yang dilakukan dengan lemah lembut, jauh dari kekerasan dan paksaan, sesuai dengan pertumbuhan si anak dalam segi psikis. Baiklah penutupnya, yaitu secara ringkas, Zakiyah Derajat mengatakan pendidikan Islam merupakan upaya membentuk manusia muslim. Pendidikan Islam berfokus pada pembinaan kepribadian yang berorientasi pada transformasi sikap mental yang dituangkan dalam tindakan sesuai petunjuk Islam. Oleh karena itu, konsep pendidikan Islam tidak berhenti pada ranah teoritis, tetapi juga menyentuh ranah praktis. Zakiyah Derajat memberikan cara pola asuh yang ditawarkan kepada orang tua atau pendidik, yaitu tidak mendidiknya dengan kebebasan yang sangat atau toleransi yang sangat berlebih-lebihan. Karena jika terlalu bebas akan menjadi pengaruh yang tidak baik bagi pertumbuhan anak. Tetapi juga sebaliknya, jangan terlalu menekan, keras, banyak perintah, larangan, teguran, dan tidak mengindahkan keinginan anak yang menyebabkan ketegangan terhadap anak. Banyak orang tua yang menyangka bahwa kekerasan dalam mendidik anak itu baik dan perlu agar anak bisa hidup sebagaimana mestinya.